Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liana Hildayanti, SPD, dengan mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi pokok yang berjudul Dari Puncak. Diharapkan kepada peserta didik saat menonton video ini sambil membaca modul yang telah disediakan di Psikologi, agar peserta didik mampu dan paham apa yang sedang saya jelaskan. Baiklah, sastrawan terkemuka Indonesia yang juga anak Jati Riau, Sutarji Kalzumbahri mengatakan, membahas sesuatu itu hendaklah dari puncak. Bahasa Melayu Riau sebagai medium sastra telah dengan gemilang terpatri dalam begitu banyak karya lain, seperti contohnya ada Hikayat Hang Tuah dan Gurindam 12. Hikayat Hang Tuah yang disebut oleh Profesor Dr. Tiu sebagai karya prosa Melayu yang sampai tahun 80-an belum ada tolak bandingnya. Sedangkan Gurindam 12 merupakan lompatan kreatif pada saat orang sedang mabuk. Mabuk di sini maksudnya ialah tergila-gila dalam syair dan pantun yang telah begitu lama membumi. Dalam Hikayat Hang Tuah dan Gurindam 12 membayang berbagai peristiwa kebudayaan, antara lain menjadikan produk budaya sebagai sesuatu yang dinamis, mencari dan menamakan. Ingat pula catatan sastra modern Malaysia yang justru dituliskan dari Riau ketika Hikayat Faridah Hanum diterbitkan pada tahun 1926. Prosa ini ditulis oleh Syekh Wan Hadi Al-Anom yang menempa pengalaman kreatif di Riau. Dalam perayaan sastra Indonesia yang semua pakar sepakat menyatakan baru bangkit dengan istilah keberadaan Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Riau, menjulang seorang nama yang dikenal sebagai Suiman HS dari kota terpencil dalam peta Indonesia yang belum merdeka. Suiman mampu mendobrak sastra di Hindia Belanda ini dengan berbagai kepeloporan sejarah, mencatat bagaimana yang diakui oleh Sultan Takdir Ali Shahbana, bagaimana bahasa Melayu ini di tangan Suiman HS mengalir dan meliuk memberi warna tersendiri dalam bahasa Indonesia yang baru dikumandangkan. Dalam segi bentuk, Suiman HS ini mempelopori penulisan roman detektif dan cerita pendek. Selanjutnya, sastra Indonesia ini juga tersadarkan manakala Sutarji Kalzumbahri memberikan wawasan baru dalam penulisan maupun pembacaan puisi pada tahun 1970-an. Tidak saja berpuisi, dalam acara baca sajak serumpun pada tanggal 16 sampai 17 November yang ditajar Dinas Bukdar Riau, konsep estetik Sutarji yang bergelar sebagai Presiden Penyair Indonesia. Sutarji ini juga telah membongkar filsafat berbahasa. Di antaranya disebutkan kata-kata seharusnya tidak dibeban oleh pengertian kamus yang menyebabkan kata-kata tersebut menjadi amat kaku. Akan tetapi, kata-kata dan pengertian itu sendiri. Maka, pada saat menulis puisi adalah mengembalikan kata pada asalnya, yakni mantra, sedangkan mantra itu ialah semangat dalam berkata-kata. Ada juga Ibrahim Sattah yang pada gilirannya mengangkat permainan anak secara menawan dalam khazanah sastra Indonesia. Memang benar gairah menulis sastra Riau sampai tahun 90-an ini seolah-olah terpuruk, bahkan sempat dikatakan hanya menunggu persiapan untuk membuat keranda kematian. Jadi bahasa Melayu Riau ini pada saat menulis sastra sempat mengalami keterpurukan pada tahun 90-an, bahkan dikatakan akan mati atau hilang dari budaya Melayu. Tapi
ada banyak guru-guru sastra di Riau masih bersemangat, seperti ada Hasan Yunus, Tenas Effendi, UU Hamidi, Edi Ruslan, P. Aman Riza, dan Idrus Tintin sebagai penyair, novelis, wartawan, dan pebisnis, semacam Rida Kaliamsi. Member lautan yang paling fenomenal ialah koran Riau Pos menyediakan 4 halaman penuh setiap pekan untuk perihal budaya di tengah begitu marak media di kawasan lain menutup ruang budayanya. Sejak tahun 1997 hingga 2018, Riau Pos dengan Yayasan Sagang memberi rangsangan berupa pemberian penghargaan budaya termasuk budaya sastra. Jadi ada beberapa novelis sastrawan yang dengan semangat mengembalikan semangat dalam menulis karya sastra budaya Melayu Riau dengan disediakannya oleh koran Riau Pos 4 halaman yang isi korannya itu membahas tentang budaya Melayu Riau itu sendiri. Ada pula Koba yang mengalir di sepanjang Sungai Rokan dan Kampar senantiasa mengajak mendatangkan diri. Ungkapan Sungai Siak belum bernama Siak, akan tetapi dulu Sungai Siak itu bernama Sungai Jantan namanya. Sedangkan Sungai Kuantan belum disebut sebagai Sungai Kuantan, tapi disebut sebagai Sungai Koruh namanya. Bukankah membayangkan upaya mendatangi diri sendiri itu juga? Itu semua dapat dilihat dari pencabangan seni yang lain. Menjadikan Riau sebagai pusat Zapin, melaksanakan acara baca sajak serumpun, bahkan Hari Deklarasi Puisi Indonesia tak dapat tidak sebagai wujud aktivitas mendatangi diri itu sendiri. Baiklah, sekian materi pada hari ini. Jangan lupa membaca modul dan mengerjakan soal di psikologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.